Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada kesempatan kali ini. Kembali lagi seperti biasanya dengan saya Danir Hadianto, mahasiswa Teknik Mesin dari Universitas Nusa Putra Sukabumi angkatan 2019. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali berbagi ataupun sharing materi kepada kawan-kawan semuanya mengenai aktuator yang merupakan salah satu materi yang ada di mata kuliah mekatronika. Selain untuk sharing, video ini juga ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah mekatronika itu sendiri. Oke, kawan-kawan semuanya, tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung kepada materinya saja. Yang pertama, apa sih aktuator itu? Mungkin sebagian dari kawan-kawan sudah mengetahui apa itu aktuator. Akan tetapi bagi kawan-kawan yang belum mengetahui, saya akan memberitahukannya. Aktuator merupakan sebuah alat mekanis maupun elektrik untuk menggerakkan atau mengontrol sebuah mekanisme ataupun sistem. Nah, aktuator ini diaktifkan oleh lengan mekanik yang biasanya digerakkan oleh motor listrik yang dikendalikan oleh pengontrol otomatis yang diprogram di antara microcontroller. Nah, pada sistem pengendalian, kebanyakan sinyal kontrol yang dihasilkan oleh controller tidak cukup kuat dayanya untuk mendrive plant, sehingga diperlukan aktuator itu. Nah, pada bagian ini akan dijelaskan tentang aktuator termasuk fungsinya dalam sistem pengendalian dan klasifikasi aktuator berdasarkan daya yang dihasilkan. Nah, kemudian yang selanjutnya yang akan saya jelaskan itu adalah fungsi dari aktuator. Nah, aktuator elektrik merupakan yang pertama. Aktuator elektrik merupakan aktuator yang mempunyai prinsip kerja mengubah sinyal elektrik menjadi gerakan mekanik. Yang kedua, merupakan komponen penguat dan pengkonversi daya. Yang ketiga, menguatkan sinyal kontrol menjadi sinyal baru dengan daya yang besar dan sesuai dengan daya yang dibutuhkan oleh sistem. Kemudian, ada klasifikasi dari aktuator. Nah, aktuator ini diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama, aktuator elektrik atau aktuator listrik. Kedua, aktuator mekanik. Yang ketiga, aktuator hidrolik, dan yang terakhir aktuator pneumatik. Nah, di sini saya akan lebih fokus untuk membahas yang aktuator listrik atau electrical aktuator. Nah, definisi dari aktuator listrik itu sendiri merupakan aktuator yang mempunyai prinsip kerja mengubah sinyal elektrik menjadi gerakan mekanik. Nah, prinsip kerja dari aktuator listrik ini adalah pada aktuator listrik ini mempunyai coil sebagai penggeraknya, di mana ketika coil mendapat suplai tegangan, maka coil tersebut akan berubah menjadi medan magnet. Nah, medan magnet inilah yang akan menimbulkan energi listrik untuk dirubah menjadi energi gerak atau gerak mekanis. Selanjutnya ada jenis dari aktuator listrik. Yang pertama itu ada solenoid. Solenoid ini merupakan palep atau katup yang dikendalikan dengan arus listrik baik AC alternating current maupun DC direct current melalui kumparan atau solenoida. Solenoida valve ini atau katup solenoida ini merupakan elemen kontrol yang paling sering digunakan dalam sistem fluida. Nah, solenoid valve ini merupakan katup listrik yang mempunyai coil sebagai penggeraknya, yang mana ketika coil mendapat suplai tegangan, maka coil tersebut akan berubah menjadi medan magnet sehingga menggerakkan piston pada bagian dalam bagian dalamnya. Nah, ketika piston berpindah posisi, maka pada lubang keluaran A atau B dari solenoid valve ini akan keluar udara yang berasal dari P atau supply. Pada umumnya solenoid valve ini mempunyai tegangan kerja 100/200 PAC, namun ada juga yang mempunyai tegangan kerja DC. Berdasarkan model solenoidnya, ini dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu solenoid valve single coil atau satu kumparan dan solenoid valve double coil atau dua kumparan. Tapi mempunyai cara kerja yang sama meskipun kumparannya berbeda.
Kemudian yang kedua ada motor DC. Motor DC ini merupakan suatu mesin yang berfungsi mengubah tenaga listrik arus searah menjadi gerak atau energi mekanik. Prinsip kerja dari motor DC atau direct current yang pertama itu adalah arus medan DC yang mengalir pada belitan medan akan menghasilkan medan magnet. Nah, medan magnet tersebut akan memotong belitan jangkar yang ada di rotor motor kedua, yang ada di rotor DC. Yang kedua adalah belitan jangkar dialiri arus listrik. Nah, karena belitan berarus listrik ini berada dalam pengaruh medan magnet, maka pada belitan akan timbul gaya magnet yang selanjutnya akan menimbulkan torsi. Nah, dan yang ketiga adalah jika torsi awal yang dihasilkan lebih besar daripada torsi beban, maka jangkar akan berputar. Kemudian yang ketiga ini ada motor servo. Motor servo ini merupakan motor listrik dengan menggunakan sistem closed loop, di mana sistem tersebut digunakan untuk mengendalikan akselerasi dan kecepatan pada sebuah motor listrik dengan keakuratan yang tinggi. Prinsip kerja dari motor servo ini adalah sebagai berikut yang akan saya jelaskan. Motor servo ini dikendalikan dengan sinyal PWM dari encoder atau potensiometer. Lebar sinyal atau pulsa yang diberikan inilah yang akan menentukan posisi sudut putaran dari poros motor servo. Sebagai contoh, lebar sinyal dengan waktu 1,5 milisecond akan memutar poros servo ke posisi sudut 90 derajat. Bila sinyal lebih pendek dari 1,5 atau 1,5 milisecond, maka akan berputar ke arah posisi 0 derajat atau ke kiri berlawanan dengan arah jarum jam. Sedangkan bila sinyal yang diberikan lebih lama dari 1,5, maka poros servo akan berputar ke arah 180 derajat atau ke kanan searah dengan jarum jam. Ketika sinyal PWM telah diberikan, maka poros motor servo akan bergerak ke posisi yang telah ditargetkan dan berhenti pada posisi tersebut, serta akan tetap bertahan pada posisi tersebut. Jika ada kekuatan eksternal yang mencoba memutar atau mengubah posisi tersebut, maka sistem closed loop dari motor servo tersebut akan bekerja dengan mencoba menahan atau melawan kekuatan eksternal tersebut dengan kekuatan internal dari motor servo itu sendiri. Namun, motor servo ini tidak akan mempertahankan posisinya untuk selamanya. Sinyal PWM harus diulang setiap 20 milisecond agar posisi poros motor servo itu tetap bertahan pada posisinya. Nah, yang terakhir ada motor induksi AC atau motor listrik AC. Motor listrik AC ini merupakan sebuah motor yang mengubah arus listrik menjadi energi gerak maupun mekanik daripada rotor yang ada di dalamnya. Motor listrik AC ini tidak terpengaruh kutub positif maupun negatif dan bersumber tenaga listrik. Berdasarkan sumber dayanya ini, motor listrik AC dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya sinkron dan sumber daya induksi. Motor yang menggunakan sumber daya sinkron juga bisa disebut sebagai motor serempak. Disebut motor sinkron karena putaran motor sama dengan putaran flux magnet. Dan yang terakhir yaitu sumber daya induksi. Nah, motor induksi ini adalah motor yang sumber tegangan AC-nya itu dihubungkan pada stator, bukan rotor. Di mana stator ini adalah bagian dari motor AC yang terdiri dari kumparan batang konduktor, yaitu batang konduktor yang dililiti kawat yang statis atau diam. Nah, ketika ujung kawat stator ini dihubungkan dengan sumber tegangan AC, maka arus akan mengalir melalui kumparan stator. Akibatnya akan timbul medan magnet yang melingkari stator. Medan magnet yang dihasilkan tersebut akan memotong kawat rotor, di mana rotor ini merupakan bagian dari motor AC yang bergerak atau berotasi. Yang tadi diam, yang ini berotasi. Akibatnya kawat rotor akan timbul arus karena terkena medan magnet stator. Ini sesuai dengan hukum Faraday. Kemudian arus yang timbul ini akan menghasilkan medan magnet pada rotor. Putaran medan magnet pada rotor akan melawan putaran medan magnet pada stator sehingga kawat rotor akan berputar. Nah, perbedaan kecepatan putaran medan magnet stator dengan medan magnet rotor ini dinamakan slip. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja
yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Saya mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatannya agar pandemi ini cepat usai dan kita dapat beraktivitas seperti sedia kala. Stay safe and stay healthy. Kawan-kawan semuanya, saya Dani Rahadianto pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.